Sidang terdakwa IGD Ari Astina alias Jering kembali dilaksanakan pada Selasa 10 November 2020 di Pengadilan Negeri Denpasar. Agenda sidang adalah pembacaan nota pembelaan dari Jering beserta tim kuasa hukumnya. Pada sidang sebelumnya, Jering dituntut 3 tahun penjara dengan denda 10 juta rupiah dan subsidi 3 bulan oleh jaksa penuntut umum. Dalam pledoinya, Jering menyanggah tuntutan jaksa penuntut umum yang menganggap walkout Jering pada sidang online menjadi pemberat tuntutan padanya. Jering juga menanggapi pernyataan dari jaksa penuntut umum yang menilai dirinya meresahkan masyarakat. Walkout dari sidang online itu dijadikan alasan pemberat, dan anggapan dari saya adalah saya merasa ketika online tersebut saya tidak bisa bertemu langsung dengan Yang Mulia di depan, dan saya ingin sekali Yang Mulia bisa melihat ekspresi saya, wajah saya, karena gestur orang yang berbohong dengan orang yang tidak berbohong itu berbeda, dan itu sangat sulit dilihat ketika sidang dilakukan secara online karena tidak detail dari raut wajah, dari gerak badan. Itu alasannya. Dan alasan yang kedua juga mendasar terjadi banyak sekali gangguan audio dan visual. Nah, itu terbukti berkali-kali terjadi, dan juga kesulitan untuk proses pembuktian. Jadi alasan saya walkout itu sebenarnya bukan karena saya tidak menghormati persidangan, tapi justru karena saya ingin sidang yang benar-benar sidang, sehingga masyarakat keadilan seadil-adilnya. Dan tidak salah, waktu itu saya diberi informasi Joko Chandra tersangka korupsi. Beliau meminta sidang dilakukan secara online, malah dituduh jika Joko Chandra itu tidak menghormati persidangan karena meminta sidang diadakan online. Jadi orang yang salah mungkin akan senang sidang online, tapi orang yang benar mungkin lebih senang dengan tatap muka, karena dengan tatap muka kita bisa melihat kebenaran yang lebih detail. Itu untuk menjawab kenapa saya walkout sidang online. Yang kedua, dinyatakan saya meresahkan masyarakat. Yang jadi pertanyaan besar saya adalah masyarakat yang mana? Apakah sudah ada survei? Apakah ada statistiknya? Apakah jaksa pernah melakukan survei, nanya ke beberapa orang itu, apakah itu ada referensinya? Jika ada, tolong tunjukkan. Karena setahu saya, setelah saya ditahan, justru banyak sekali bermunculan aksi-aksi atau demonstrasi yang mendukung saya dalam kapasitas saya sebagai tahanan, minta saya dibebaskan. Juga ada banyak sekali aksi-aksi, tadi saya diinfo juga dari sama tim hukum, aksi-aksi solidaritas bukan hanya di Bali, tapi hampir di seluruh Indonesia ada aksi solidaritas. Mereka berbagi pangan, mereka bersih-bersih pantai, mereka membaca puisi, melakukan kegiatan seni bermusik dengan tema untuk meminta pembebasan saya. Demikian yang saya tahu. Dan juga ada sebuah petisi di situs change.org. Bunyi petisi tersebut adalah bebaskan Jering dan tangkap bebaskan Jering dan tangkap koruptor alat kesehatan. Jadi petisi tersebut sudah ditandatangani oleh, saya terakhir kali saya ngecek sebelum saya ditangkap itu 180 ribuan orang, dan itu yang menandatangani itu orang asli, bukan orang-orang suruhan. Jadi jika dibilang saya meresahkan masyarakat, saya ingin tahu yang saya resahkan itu masyarakat apa, dari golongan apa. Apakah masyarakat yang berbisnis yang mendapatkan keuntungan dari pandemi? Apakah masyarakat yang mengandalkan pemasukan dari pandemi? Atau masyarakat biasa? Jadi di sana saya lihat sudah, ngawur tuduhan dari jaksa itu yang dianggap saya meresahkan masyarakat, karena tidak jelas masyarakat yang mana. Lalu yang kedua, yang kedua, saya dituduh menyakiti perasaan seluruh dokter di Indonesia yang menangani COVID. Ini saya rasa tuduhan yang sangat-sangat tidak masuk akal.
dan tidak masuk di nalar. Baik lagi ke statistik dan survei. Apakah jaksa pernah mewawancarai semua dokter di Indonesia dari Sabang sampai Merauke? Jika ada, tolong tunjukkan statistiknya. Saya melihat siapa-siapa saja yang setuju. Karena faktanya, Ibu Hakim yang mulia, tidak sedikit dokter akademisi yang setuju dengan beberapa pendapat saya, tidak semua. Banyak dokter akademisi yang setuju dengan apa yang saya lakukan. Salah satunya ada di sini, kawan diskusi saya Dr. Tirta. Nanti saya ada cerita sedikit tentang Dr. Tirta, kenapa beliau sampai ada di sini. Lalu jika saya menyakiti perasaan dokter seluruh Indonesia, lalu kenapa di Makassar sampai membuat statement resmi jika semua hasil tes rapid tersebut dinyatakan palsu? Ini yang bicara ID. Mereka di Makassar bilang semua alat tes rapid itu hasilnya palsu. Kan berarti apa yang saya suarakan yang membuat saya ingin berdiskusi, menunggu penjelasan dari ini, itu kan sebenarnya bukan hal yang mengada-ngada. Faktanya ada. Jadi lalu belum lagi dokter-dokter yang banyak sekali dokter yang mengirim pesan pribadi ke saya, tapi mereka tidak mau identitasnya diungkap karena takut dicabut izinnya. Banyak sekali, saya bisa tunjukkan jika saya diberi kesempatan. Banyak dokter yang mendukung saya. Mereka tahu apa yang saya lakukan itu tidak salah, karena mereka paham. Inilah yang saya sayangkan dari ini. Kenapa ini seolah-olah mengatasnamakan semua dokter yang ada di Indonesia, tapi tidak ada bukti statistik. Itu kan gampang sekali, terlalu mudah untuk sebuah statement yang sangat prematur, tidak ada bukti, tidak ada statistik, lalu menuduh orang dan itu sebuah perasaan dokter Indonesia. Sidang kali ini juga dihadiri oleh Dr. Tirta yang datang untuk memberikan dukungan kepada Jering. Dr. Tirta menganggap tuntutan jaksa penuntut umum terlalu berat. Dr. Tirta juga mengungkap bahwa sebelum Jering diumumkan sebagai tersangka, dirinya sempat menghubungi pihak ID Bali untuk melakukan mediasi. Oke, terima kasih kawan-kawan media. Hari ini ada kejutan, kawan saya tiba-tiba nongol di sini tanpa berita, tanpa peringatan. Jadi hasil sidang tadi, saya sih kalau saya pribadi makin lega karena saya jadi tahu sebenarnya siapa yang Jadi siapa pihak yang sebenarnya ingin saya dipenjara seberat mungkin itu sudah tahu. Sekarang kan kita kawan-kawan sudah tahu sekarang yang menolak mediasi dari awal, yang berkata kepada Tirta bahwa tidak ada maaf bagi Jering. Bahkan Tirta sudah mencoba mengusulkan untuk mediasi berkali-kali. Tirta juga mengabarkan ke saya, Jering mau nggak ketemu Ketua ID Bali? Saya langsung jawab, mau banget, saya ingin ketemu langsung. Justru itu yang saya cari-cari, maksudnya bisa ketemu langsung, bisa ngobrol. Tapi kata Tirta, gimana, silakan Bapak Tirta bercerita. Jadi sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sebenarnya diem-diem kesini. Jadi sebenarnya saya kesini itu atas nama individu, tidak mewakili manapun. Seperti yang tadi saya sudah bilang, mewakili Tirta sebagai yang respect sama Jering sebagai partner diskusi dan kawan lah. Apalagi kita bergerak di industri yang sama, industri kreatif. Jadi kita tahu ya kalau edukasi kita yang pertama kali, live pertama kali itu adalah ditonton 152.000 orang, dan itu tuh sama aja menurut kami berdua adalah salah satu poin penting yang memang edukasi publik. Jadi pada waktu 2 hari sebelum diumumkan Jering sebagai tersangka, itu saya dan kawan bertemu dengan ID Bali di kantornya, ada staffnya juga dikasih ke saya, dan di situ memang dikatakan saya sudah mengusulkan gimana kalau dimediasikan. Tapi memang dari Ketua ID Bali, Pak Teja mengatakan itu urusan organisasi radio dan Tirta nggak usah ikut campur. Kalau soal mediasi kami nggak mau, biarkan hukum yang berjalan. Karena pidana ya, kalau udah pidana nggak bisa mediasi. Lalu kita menghubungi lagi, kebetulan kawan-kawan yang muda pengennya ya kalau bisa ngobrol-ngobrol, karena kita fokusnya sudah di pandemi, udah terlalu banyak urusan kayak Permenkes radiologi, hari ini hari pahlawan juga banyak gugur juga, dan akhirnya kemarin saya sempat
ya ada isu lah saya ingin menjadi saksi meringankan karena saya ingin sharing apa yang dilakukan di sharing dari bagi pangan dan edukasi COVID termasuk soal rapid. Lalu sebelum keberangkatan saya ditelepon oleh Pak Teja dan mengatakan kalau bisa nggak usah datang ke sidang karena kesannya nanti sesama teman sejawat akan berantem dan jangan jadi saksi meringankan. Di situ ya akhirnya dibacakanlah tuntutan JPU sebesar 3 tahun dan saya jujur kalau 3 tahun itu merasa kaget ya karena terlalu berat lah. Maksudnya salah ya salah, tetapi dengan sharing diberi hukuman berbulan itu kan sudah menjalani tahanan juga. Dia sudah minta maaf. Dan sudah ada minta maaf, buktinya di chat saya juga, dan itu disampaikan di Bali. Orang sudah saya jembatani juga nggak dirit sama Pak Teja. Mediasi beberapa kali saya jembatani juga enggak. Dan di pusat kemarin the next election chairman yaitu Dr. Atif mengatakan di podcast, kami menghormati proses regio, tetapi jika suatu saat jaring bebas, mengharapkan seperti itu bisa diajak untuk membantu kawan-kawan di Bali. Jadi dan di pusat mengembalikan ke ID regio. Tapi karena ini nggak ada pelapor ya saksi pelapor. Jadi harapannya ya sampai detik ini kan rasa penasaran yang dicari sudah terjawab. Tapi kalau dari secara pribadi sih sebagai seorang individu saya merasa tuntutan 3 tahun itu terlalu berat karena dia udah minta maaf dan kalau kayak gini nanti banyak aduan-aduan ke cyber, nanti malah tugas polisi semakin berat, nanti penjara penuh malah kriminal sejati nggak akan tangkap. Jadi harapannya sih ini menjadi refleksi bagi kita masing-masing. Alangkah baik kalau kita bisa menyelesaikan dengan diskusi 4 mata, maka semua akan lebih bagus dan menghindari kegaduhan sih. Kalau saya seperti itu, jadi memang benar kata jaring dan disampaikan di pledoi tadi. Ya, dan satu yang terakhir pesan saya buat Bapak Putra Teja, Bapak kan mangku katanya. Bapak seorang mangku. Bapak juga ketika sidang Bapak disumpah. Ketika sidang Bapak berkata Bapak tidak ingin memenjarakan saya. Tapi kenyataannya Bapak kepada kawan saya dan juga rekan Bapak malah menekan Tirta untuk tidak boleh meringankan saya. Itu kan berarti Anda sama saja dengan Anda ingin mempersulit saya atau memenjarakan saya. Jadi Anda sudah tidak menghargai sidang, Anda berbohong di sidang, Anda disumpah tapi di dalam ngomong A, di luar ngomong B. Jadi di mana integritas Anda sebagai senior, sebagai mangku, sebagai orang Bali, sebagai dokter? Oke, jadi itu saja pertanyaan dari saya dan terima kasih bro. Udah. Pak Dokter, apa yang diupayakan dokternya? Seusai sidang, Wayan Gendo Suwardana selaku tim kuasa hukum Jering menyampaikan hal-hal terkait persidangan. Ya, kawan-kawan, terima kasih. Jadi nota pembelaan kami tadi kurang lebih 247 halaman mengupas dari berbagai sisi yang berangkat dari fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang berkesesuaian dan telah menjadi fakta hukum. Pertama adalah kami menyatakan bahwa surat tuntutan jaksa ini tidak dapat diterima karena pertama tidak jelas siapa korbannya. Dalam surat dakwaan jaksa yang disampaikan korban yang dinyatakan sebagai korban adalah ID Bali, sementara bertentangan dengan perbuatan terdakwa yang sebenarnya memention PBID Ikatan Dokter Indonesia. Lalu ID Bali yang tampil mengklaim diri sebagai korban sebetulnya tidak mempunyai kualitas sebagai korban karena bukan entitas hukum. Entitas hukumnya ada di ID, dalam hal ini PBID, dan PBID tidak pernah dimintain keterangan sehingga proses hukumnya menjadi cacat karena korban tidak pernah dihadirkan. Kemudian juga surat dakwaan tuntutan itu juga menjadi sumir karena menyatakan ada kerugian material yang tidak pernah juga terbuktikan. Terus kemudian dari unsur-unsur pembuktian pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE junto pasal 64 ke 1 KUHP ini juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena pertama jaksa telah salah menguraikan unsur karena unsur dari pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE sebetulnya unsur setiap orang, tetapi jaksa menguraikannya malah unsur barang siapa sehingga tidak jelas sebenarnya pasal apa yang sedang dituntut oleh jaksa penuntut umum.
Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.